Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di pelajaran PAI. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada qada dan qadar, berbuah ketenangan hati. Baik, kita simak tayangan berikut ini. Pada kali ini, kompetensi dasar yang harus kalian kuasai adalah yang pertama, kalian memahami makna iman kepada qada dan qadar berdasarkan pengamatan terhadap dirinya, alam sekitar, dan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menyajikan dalil nakli tentang adanya qada dan qadar. Dalil nakli itu adalah dalil dari Al-Quran maupun dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat konsep atau peta konsep pada materi kali ini. Beriman kepada qada dan qadar berbuah ketenangan hati. Yang akan kita bahas adalah yang pertama, pengertian qada, pengertian qadar, dan pengertian takdir. Kemudian selanjutnya adalah pembagian takdir. Ada takdir mu'allaq dan takdir mubram. Kemudian berikutnya adalah apa sih manfaatnya beriman kepada qada dan qadar. Nah, dari itu semuanya kita harus bisa mengambil hikmah, manfaat beriman kepada qada dan qadar itu bagaimana. Kemudian menumbuhkan sikap mulia kita. Apa itu? Satu, mensyukuri semua nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bersabar atas semua cobaan dan ujian. Yang ketiga, senantiasa gigih berusaha. Yang keempat, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima adalah semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta kita. Nah, anak sekalian, sebagai ilustrasi pembelajaran atau materi qada dan qadar itu, beberapa hari yang lalu kita dikejutkan dengan hilangnya kontak pesawat Sriwijaya Air jurusan Jakarta Pontianak yang lost kontak, hilang kontaknya. Kemudian diketahui berdasarkan sinyal yang muncul ada di sekitar laut Kepulauan Seribu dekat Jakarta sana. Nah, anak sekalian, dengan sebanyak korban sekian, kru pesawat sekian dan sebagainya. Nah, dari peristiwa tersebut dapat kita berikan pelajaran. Orang yang naik pesawat Sriwijaya Air saat itu tidak akan pernah mengira kalau kemudian berakhir dengan kematian. Tentu seperti itu. Nah, kalau ada orang yang tahu bahwa takdirnya, bahwa qadarnya itu sampai di situ, mungkin orang tidak jadi naik pesawat, ya kan? Demikian juga ketika kita naik motor, naik mobil dan sebagainya, kalau tahu nanti jam 11 siang misalkan akan terjadi kecelakaan dan menyebabkan saya itu mati, mungkin orang itu tidak jadi berangkat. Nah, anak-anak sekalian, ini sekedar ilustrasi. Nanti kita akan jelaskan apa itu qada dan apa itu qadar. Berikutnya adalah pengertian qada dan qadar. Secara bahasa, qada itu memiliki arti hukum, keputusan, ketetapan, dan kehendak. Sedangkan qadar artinya kepastian, ukuran, kekuasaan, perwujudan kehendak. Oke, sehingga secara istilah qada adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap segala sesuatu yang ditetapkan sejak zaman azali. Oke. Kemudian qadar itu apa? Qadar ialah
perwujudan kehendak Allah Subhanahu wa taala terhadap semua makhluknya dalam ukuran dan bentuk-bentuk tertentu sesuai dengan iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bertanya barangkali, apa itu zaman azali? Zaman azali adalah zaman ketika kita belum diciptakan, belum adanya alam semesta ini. Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ukurannya, hukumnya, keputusannya. Jadi sebelum kita diciptakan secara fisik seperti ini, kita sudah ditentukan nih umur kita seberapa tua gitu kan ya. Kemudian nasibnya bagaimana dan seterusnya. Nah, untuk memperjelas pengertian di atas, ada sebuah ilustrasi yang digambarkan oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, Allah mengutus malaikat ke dalam rahim. Kemudian malaikat berkata, wahai Rabb, ia masih berupa air mani. Setelah beberapa waktu, malaikat berkata lagi, wahai Rabb, ia sudah berupa segumpal darah. Begitu juga setelah berumur 40 hari, malaikat berkata lagi, wahai Rabb, ia sudah berupa segumpal daging. Apabila Allah membuat keputusan untuk menciptakannya menjadi manusia, maka malaikat pun berkata, wahai Rabb, orang ini akan diciptakan lelaki atau perempuan, sengsara atau bahagia, bagaimana rezekinya, serta bagaimana pula ajalnya. Segala-galanya dicatat ketika masih dalam kandungan ibunya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Anak-anak sekalian yang berbahagia, hadis ini menggambarkan betapa semuanya dari kita itu sebelum berwujud fisik seperti kita sekarang ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah laki-laki ataukah perempuan? Apakah sengsara atau bahagia? Bagaimana rezekinya orang tersebut? Kaya atau miskin? Serta bagaimana pula ajalnya? Dia meninggal saat umur berapa nih? Apakah masih remaja? Apakah kemudian baru jadi bapak? Ataukah sudah tua renta misalkan begitu? Nah, ini gambaran ilustrasi dari apa yang disampaikan di definisi di atas. Berikutnya adalah qada dan qadar itu biasa disebut dengan takdir. Ya. Qada dan qadar itu biasa disebut dengan takdir. Nah, sementara takdir itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah takdir mu'allaq, yang secara bahasa artinya digantungkan. Jadi pengertiannya adalah takdir mu'allaq, yaitu ketentuan Allah yang mengikut sertakan peran manusia melalui usaha atau ikhtiar. Manusia diberi peran untuk berusaha, hasil akhirnya akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang menghendaki dia cerdas, seseorang yang menghendaki dia itu sukses belajar, maka dia itu akan mengikuti ritme untuk belajar setiap saat. Seseorang yang menghendaki kaya, dia akan mengikuti ritme berusaha, bekerja dan seterusnya. Itu adalah takdir mu'allaq. Kita kuatkan dengan sebuah ayat di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Jadi ada peran manusia di dalam takdir tersebut. Ya, itu yang disebut dengan takdir mu'allaq. Kemudian yang kedua adalah takdir mubram. Mubram secara bahasa adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan.
atau sudah pasti. Jadi arti takdir mubram adalah ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti berlaku dan manusia tidak diberi peran untuk mewujudkannya. Apa contohnya di sini? Contohnya, seseorang dilahirkan sebagai seorang laki-laki. Tidak pernah dia minta, oh saya minta laki-laki saja kalau nanti lahir. Oh saya jadi perempuan saja gitu, tidak juga. Nah, itu takdir mubram. Nah, anak sekalian, sekarang apa sih manfaatnya beriman kepada qada dan qadar? Yang pertama, seseorang yang beriman kepada takdir atau qada dan qadar Allah itu akan merasakan jiwanya itu tenang. Kenapa? Karena ia merasa senang dengan menerima dan menerima dengan ikhlas atas semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya diterima dengan senang hati. Dia tidak ada kekhawatiran dalam jiwanya karena ia meyakini bahwa Allah senantiasa menghendaki kebaikan pada diri hambanya. Ada seseorang yang mungkin merasa, oh mungkin kalau aku diciptakan sebagai si A yang ganteng kaya raya, mungkin hidupku enak. Belum tentu anak sekalian. Belum tentu. Kalau kita menjadi seseorang yang lain yang kita idam-idamkan, belum tentu kita juga bahagia di sana. Lalu bagaimana dong dengan kita sekarang? Nah, kita diberi seperti ini adalah yang terbaik bagi kita. Ya. Kemudian manfaat yang kedua dari beriman kepada qada dan qadar itu adalah orang tersebut akan sabar, pasrah, dan tawakal apabila mengalami kesulitan, kesusahan, terkena musibah, ataupun cobaan yang lain. Mengapa begitu? Karena sesungguhnya kesulitan, kesusahan, dan semua musibah yang dia terima itu sudah ada garisnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti bagaimana kita mensikapinya? Ada orang yang kena musibah, dia itu tidak sabar, mengeluhlah pada Allah, kemudian ucapannya juga tidak benar. Itu bukan itu. Semestinya bukan begitu. Tapi ada juga orang yang kena musibah yang sama, tapi dia dengan cukup sabar, pasrah, tawakal. Karena dia yakin dengan musibah itu nanti akan berlalu karena dia itu mensikapinya dengan baik, dengan benar. Yang ketiga adalah seseorang yang beriman kepada qada dan qadar akan memiliki sifat optimis. Optimis itu adalah selalu melihat keberhasilan, kesuksesan di depan. Apa yang kita lakukan itu akan berbuah kesuksesan, berbuah manis di depan. Nah, itulah orang yang optimis. Selalu melihatnya ke depan. Sebaliknya, orang yang pesimis itu selalu melihat ketidakberhasilan ketika dia mau melangkah. Wah, kalau seperti ini saya takut, saya nggak bisa, saya enggak deh. Nah, itu orang-orang yang pesimis. Tapi orang yang optimis, saya aja, saya bisa, saya mampu. Nah, itu karena orang tersebut percaya kepada qada dan qadar Allah Subhanahu. Kemudian yang terakhir, orang yang percaya kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala apabila memperoleh keberhasilan, ia akan menganggap semua itu adalah pemberian dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah terpikir dalam benaknya bahwa itu adalah hasil usahanya sendiri. Ya, jadi
apa yang dia terima, keberhasilan apa yang dia capai itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat ketika Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman itu adalah orang paling kaya di jagat dunia ini. Tidak ada orang kaya sebelumnya dan tidak ada orang kaya setelahnya sampai kiamat nanti. Dia apa yang dia katakan? Hadza min fadli rabbi. Ini pemberian atau keutamaan dari Tuhanku. Jadi tidak pernah mengklaim bahwa ini karena saya rajin bekerja. Ini saya ulet bekerja, tidak kenal lelah dan sebagainya. Nah, anak sekalian, itu terkait dengan qada dan qadar dan bagaimana kita mensikapi dalam kehidupan kita semuanya. Anak-anak sekalian yang berbahagia, sebagai akhir dari materi ini, Ustaz akan sampaikan tugas untuk kalian kerjakan. Sangat mudah. Yang pertama, carilah ilustrasi peristiwa dari internet ataupun dari manapun yang terkait dengan takdir mu'allaq dan mubram. Jadi dua ya, boleh berupa gambar, ilustrasi atau apapun gitu. Terus kemudian yang kedua, carilah ayat Al-Quran yang mendukung peristiwa tersebut. Oh, kalau ini misalkan takdir mu'allaq, berarti carilah ayat tentang takdir mu'allaq. Ya, dituliskan di situ. Kemudian yang ketiga, masih di tugas yang sama, berikan keterangan maksud dari gambar atau ilustrasi tersebut. Oh, ini maksudnya apa sih, ditulis gitu ya. Kemudian seperti biasa kalian tulis tugas tersebut di Word, di MS Word atau sejenisnya. Kirimkan ke WA 087839630660. Ustadz berikan gambaran pada slide berikut ini. Silahkan cermati contoh tugasnya. Tidak perlu panjang-panjang, mungkin bisa 1 atau 2 halaman sudah cukup. Ya, di situ ada gambar ilustrasi orang meninggal misalkan gitu ya. Terus kemudian ada keterangan di bawahnya, kemudian ada ayatnya gitu. Tidak harus seperti ini, kalian silahkan berekspresi sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini contoh yang Ustadz buat di Word. Silahkan cermati. Misalkan ada gambar seperti itu, terus kemudian di bawahnya dikasih keterangan gitu. Kemudian di bawahnya lagi ayatnya apa sih yang terkait dengan takdir mubram dan takdir mu'allaq gitu. Tidak usah panjang-panjang, boleh 1 halaman, boleh 2 halaman, ya nggak usah panjang-panjang. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.